Patudu marni danani ulami manang na adong perpuidi. Godang si tutu ulangonmu atong ipasahat Tuhan tatuhu nangadum bitiki marna lemba tahe ngolumi pahendirun tuku say patu pamai alani Tuhani so makirim balos atuhu ipatudu marni danani ulami manang na adong perpuidi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat. Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu mengetahui arti kata dari ibadah. Ibadah berasal dari bahasa Ibrani yang ada dalam Perjanjian Lama, yaitu avodah, yang artinya perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dari arti kata ini kita bisa langsung paham bahwa ibadah itu bukan hanya sebatas kebaktian yang kita lakukan di gereja ataupun kebaktian seperti di lingkungan atau kebaktian di tempat kerja. Namun ibadah itu menyangkut totalitas kehidupan manusia yang menunjukkan baktinya kepada Allah. Taat, mau turut kepada Tuhan. Maka 100% kehidupan manusia atau umat yang percaya harus menunjukkan bahwa hidupnya merupakan pengikut Kristus yang setia. Dalam teks ini, Paulus menjelaskan tentang ibadah yang murni, yang tidak bercacat. Yang murni di sini bisa saja disamaartikan dengan kata sejati. Tidak ada kepalsuan, tidak tercampuri apa-apa atau yang dikatakan dengan tulus. Ibadah yang disertai perbuatan dan bukan hanya perkataan. Ibadah yang diharapkan adalah bagaimana totalitas kehidupan manusia atau umat percaya benar-benar menghargai karya Allah yang menyelamatkan umat manusia
melalui pribadi Kristus Yesus. Pengorbanan melalui tubuh Kristus adalah bentuk nyata dari perbuatan Kristus yang menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dalam hal ini, Tuhan mengarahkan kehidupan peribadahan kita, bukan dengan tangan yang kosong tetapi dengan ungkapan kasih, sebagai wujud berbakti kepada Dia yang adalah pencipta, juru selamat, dan yang mengumpulkan umat Kristen menjadi satu tubuh, yaitu dalam tubuh Kristus. Apa sajakah yang harus kita lakukan dalam peribadahan yang murni, yang tidak bercacat? Hendaklah dalam ibadah murni tersebut seseorang rela menerima firman-Nya dari apa yang ia dengar, merenungkan firman yang ia dengar atau yang ia baca, serta juga mengimani. Di samping itu, yang paling perlu dan paling penting adalah setelah seseorang menerima, memikirkan, mengimani firman yang ia terima, baiklah setiap orang percaya mau berangkat untuk bersaksi di dalam nama Tuhan atas firman yang sudah ia terima. Melakukannya tentu dengan gambaran kasih atau tiruan teladan kasih yang daripada Tuhan, dengan cara memperhatikan hak-hak orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan, seperti mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan, mengunjungi orang-orang yang terlantar, dan banyak hal yang di sekeliling kita. Yang dituntut adalah rasa empati untuk menunjukkan kemurnian dari ibadah itu sendiri. Menolong orang lain, mengurangi bebannya, mendoakannya sebagai gambaran kasih, buah dari ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Pekalah dengan sekelilingmu, bantu dan kasihi setiap orang yang membutuhkan uluran tangan. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.